Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita bisa bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup. Apa kabar, saudaraku semua? Doa dan harapan saya, saudaraku semua senantiasa hidup dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas pemberian dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu bagi kehidupan, agar kami dimampukan untuk hidup senantiasa mengandalkan Engkau. Meskipun kenyataan dalam hidup kami tidak seperti yang kami harapkan. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14 yang tertulis demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan menggalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema hidup supaya apapun ada harapan. Saudaraku, setiap orang dalam ukuran yang berbeda-beda pernah mengalami peristiwa atau kenyataan pahit atau hal yang tidak mengenakan dalam hidup. Ada yang merasakan teramat berat atau pahit, misalnya gagal dalam usaha, studi, kontestasi, pekerjaan, kehidupan keluarga, sakit penyakit yang dialami atau hal lain yang sepertinya tidak ada lagi harapan untuk kembali baik, sembuh apalagi dipulihkan. Kemudian orang putus asa, frustrasi, bahkan tidak ada lagi semangat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Bahkan ada yang ingin segera mengakhiri hidup. Haruskah demikian? Apakah betul-betul sudah tidak ada harapan? Belajar dari pengalaman umat pilihan Allah bangsa Israel yang mengalami situasi seperti itu. Pada waktu dibuang ke Babel selama 70 tahun, mereka merasakan tersiksa, terbuang, tidak berharga. Bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga batin. Mereka putus asa, mengumpat atas nasibnya, saling menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan yang telah membiarkan umat pilihannya mengalami penderitaan yang begitu hebat dan berat. Benarkah Allah membiarkan umat pilihannya mengalami penderitaan yang berat sebagai hal yang pahit dalam hidup? Atau memang belum waktunya Allah menyatakan karya penyelamatannya? Saudaraku, saat yang tepat sering tercakup dalam penggenapan janji-janji Allah. Allah menggenapi firman dan janjinya, baik dalam hubungan dengan kegenapan rencana penebusannya, maupun sebagai tanggapan terhadap doa umat yang setia. Yeremia bernubuat bahwa pada akhir penawanan
70 tahun penggenapan baru terjadi. Pada saat itu Allah akan bergerak di tengah kaum sisa yang hidup kudus, sehingga mereka akan mencari Allah di dalam doa dengan segenap hati, dan Tuhan akan mendengar dan menjawab dari surga, menggenapi janji-janjinya, memulihkan mereka. Saudaraku, ada dua hal prinsip yang perlu mendapat perhatian umat Allah. Yang pertama, ketika Allah akan melakukan hal-hal besar dalam hidup umatnya, Allah menggerakkan mereka untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jawaban Allah atas doa-doa mereka terkait dengan rencana Allah atas keseluruhan umatnya. Saudaraku, dari semua uraian di atas tidak sedikit pun tergambar rencana Allah untuk mendatangkan penderitaan, bahkan kepahitan hidup pada umatnya. Tetapi sebaliknya, seperti nubuat Nabi Yeremia atas bangsa Israel, Tuhan sedang merancang kehidupan damai sejahtera, yaitu masa depan penuh harapan, bukan rancangan malapetaka. Saudaraku, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Meskipun hidup kita sekarang dalam keadaan terjepit, terhimpit, terbuang, terpinggirkan, tidak ada yang menganggap, tidak mau menghargai, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Yang pertama, bangkitlah dari keterpurukan hidup. Jangan berkubang dalam lembah penderitaan. Dengan hati dan pikiran dipenuhi oleh amarah, kekecewaan, menuduh, menyalahkan orang lain, kenyataan peristiwa situasi yang muaranya menyalahkan Tuhan, yang tidak mau menolong, mengangkat dari lubang penderitaan. Bangkitlah untuk menemukan sumber permasalahan, untuk melakukan refleksi di mana letak kesalahan yang telah terjadi, sehingga berakibat hidupnya terpuruk, untuk diperbaiki, diperbarui, menemukan jalan untuk bangkit kembali, dan menyambut masa depan penuh harapan. Yang kedua, kembalilah ke jalan benar dari Allah, dengan hidup berpedoman pada firman Allah, bukan ambisi, emosi, dendam, kekerasan hati, agar kita diarahkan ke jalan masa depan penuh harapan, bukan jalan penderitaan, kesengsaraan. Hayatilah pengalaman pahit dalam kehidupan sebagai proses untuk meneguhkan prinsip hidup, tekad komitmen hidup di jalan dan di dalam pimpinan Tuhan, yang menguatkan, memantapkan, dan mendewasakan, sehingga dilayakkan untuk menerima kemuliaan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami dalam menghayati kehidupan yang teramat berat. Kegagalan, penderitaan, kepahitan kami rasakan dalam kehidupan yang membelenggu, menyiksa, mengkoyak, dan menghancurkan kebahagiaan yang terbayang menjadi hilang, lenyap, tak berbekas. Mampukan kami menghadapi kenyataan itu, bertahan untuk berani menjalani kehidupan dengan terus berharap dan menyerahkan dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Mampukan kami bangkit kembali dan menyambut masa depan penuh harapan anugerah-Mu, agar kami dapat kembali merasakan damai sejahtera dalam kehidupan. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.